Jadi merasa dirinya lebih besar, lebih hebat, lebih baik. Itu namanya takabur. Kalau ujub itu perasaan, kalau riya itu ditunjukkan, kan itu ya. Nah, makanya katanya Rasulullah, hati-hati dalam kehidupan keseharian kita ini. Mungkin setiap hari kita melakukan tanpa kita sadari. Makanya yang disebut merdeka itu kalau kita sudah lepas dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Al-Jihad insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita kaji hari ini adalah memaknai nikmat kemerdekaan. Setidaknya ada 3 hal yang kita kaji malam hari ini. Yang pertama tentang hakikat kemerdekaan. Yang kedua adalah cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dan yang ketiga nanti adalah pesan Rasulullah bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini paling penting nanti di akhir itu ya. Baik Bapak Ibu, kita coba untuk mengkaji sebenarnya merdeka itu apa sih? Monggo dilihat. Merdeka itu adalah kata yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu mahardika. Oh, mahardika ternyata, yang artinya kaya, sejahtera atau apa? Kuat. Jadi kalau kata merdeka itu berarti kaya, merdeka itu berarti kuat, merdeka itu adalah sejahtera. Jadi supaya paham gitu ya. Secara istilah atau makna merdeka, kalau kita lihat dalam kajian itu, merdeka itu adalah suatu kondisi di mana sebuah bangsa itu bisa lepas dari cengkraman dan kekejaman penjajah. Jadi kalau sudah lepas dari penjajah secara fisik, Indonesia itu sudah merdeka, kan itu ya. Itu mengapa kok Indonesia mengatakan merdeka? Karena secara fisik sudah lepas dari cengkraman dan kekejaman para penjajah. Dengan kata lain, sebuah bangsa itu disebut merdeka apabila bangsa itu bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa ada campur tangan bangsa lain, baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan yang disebut dengan merdeka atau kemerdekaan itu adalah ketika suatu bangsa itu sudah bisa mandiri, tidak ada campur tangan bangsa lain. Kalau seandainya ditanya Indonesia sudah merdeka belum ya? Saya nggak ngomong. Nanti kita kaji ya, kita sharing nanti. Sekedar diketahui aja, dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea yang ketiga itu pembukaannya dikatakan kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah, kan itu ya. Karena itu kita meyakini bahwasanya kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah, berkat kuasa Allah. Ya meskipun para pahlawan kita berjuang mati-matian, bahkan mati sungguhan, kan itu ya. Jika tidak ada pertolongan Allah, saya yakin belum bisa merdeka. Bayangkan ketika tahun 1500 atau 1602 ketika VOC datang, dilanjutkan dengan Belanda maupun Portugis sampai 1700 Sultan Baukula, 1800 Sultan Alauddin itu ya, terus
Hasanuddin dan lain sebagainya sampai 1900 ya. Ternyata apa yang terjadi? Indonesia belum bisa merdeka. Baru tahun 45 Indonesia bisa merdeka. Ini menunjukkan bahwasanya kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah. Seandainya nggak ada rahmat Allah, nggak mungkin bangsa Indonesia ini merdeka. Karena itu dalam Islam kemerdekaan itu adalah sebuah keniscayaan yang harus disyukuri. Karena apa? Hakikat kemerdekaan menurut Islam itu setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad atau ibadatillah. Kekurangan itu ya. Apa itu enggak kelihatan. Jadi yang namanya merdeka itu adalah bebas dari penghambaan kepada manusia dan dapat menghambakan diri kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan kata lain, seorang itu disebut orang yang merdeka apabila dalam melaksanakan ibadah kepada Allah ini tidak diikuti dengan karena selain Allah. Dengan kata lain, betul-betul hanya mengharap ridho Allah semata, tidak ada ridho dari selain Allah. Itu namanya apa? Merdeka. Dalam bahasa ilmiah, kemerdekaan yang hakiki itu adalah saat kita mentauhidkan Allah terbebas dari kesyirikan. Jadi selama ibadah kita ini tidak ada kesyirikan, berarti itu namanya apa? Merdeka. Tapi kalau masih ada kesyirikan, belum disebut merdeka. Jadi ternyata merdeka menurut ajaran Islam itu adalah manakala seseorang itu hanya menggambarkan dirinya kepada Allah tok, bukan kepada selain Allah, sudah aman dari kesyirikan. Artinya apa? Tidak dipengaruhi oleh ini syirik yang tidak kelihatan, syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu? Riya. Jadi tidak menunjukkan amalan, tidak menunjukkan perbuatan yang dilakukan ibadahnya kepada orang. Kalau kita masih kepingin nunjukkan, itu tandanya kita belum merdeka. Kepingin ujub, apa ujub itu? Mengagumi diri. Kalau ada orang masih merasa dirinya masih lebih baik dari orang, mohon maaf ya, itu tandanya kita belum merdeka. Halo. Watersun. Jadi kalau masih ada dalam perasaan diri kita itu merasa masih lebih baik dari orang lain, itu tandanya kita belum merdeka. Kayak nak ngaji nih ya, diikuti aja ya, diikuti ya. Enggak, butuh ngaji itu butuh gini memang. Masalahnya apa? Kalau kita ngaji tidak ada sesuatu yang kita tabrakkan dengan diri kita, itu gak berkesan, harus ditabrakkan. Iya, dijotos. Ya, artinya sesuatu yang kita terima itu loh, duh kena nang aku atau nabrak nang aku, gak apa-apa, enak gitu. Supaya ada kesan bahwasanya ini betul-betul ngaji. Saya gak ngantuk gitu loh. Atau takabur, apa takabur itu? Membanggakan diri. Jadi kalau selama hidup kita ini masih aja membanggakan diri, apa membanggakan diri itu? Yaitu ya membanggakan diri. Jadi so aku kok kan itu ya super ya. Jadi merasa dirinya lebih besar, lebih hebat, lebih baik. Itu namanya takabur. Kalau ujub itu perasaan, kalau riya itu ditunjukkan, kan itu ya. Nah, makanya katanya Rasulullah, hati-hati dalam kehidupan keseharian kita ini, mungkin setiap hari kita melakukan tanpa kita sadari. Makanya yang disebut merdeka itu kalau kita sudah lepas dari ini. Kalau masih ada saja perbuatan kita itu masih seperti itu, berarti belum merdeka. Bisa dipahami ya?
Nah, yang kedua, hakikat kemerdekaan itu adalah melepaskan diri dari mempertuhankan hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu itu? Hawa nafsu adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi jangan merasa kita ini merdeka jika masih diperbudak oleh hawa nafsu. Awak dhewe iki sik urip nuruti hawa nafsu wae. Makanya katanya Allah di dalam surat Al-Jathiyah itu ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu perhatikan orang yang hidupnya itu diperbudak oleh hawa nafsu. Wa adallahu ala ilm. Allah akan membiarkannya mereka dengan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah akan mengunci mati apa pendengaran dan hati mereka. Wa ja'ala ala basari ghisawah, dan Allah akan menutup apa penglihatan mereka. Dengan kata lain, orang itu kalau hidupnya ini diperbudak oleh hawa nafsu, maka hatinya itu apa ya, tertutup, Pak. Apa tertutup? Ya mohon maaf lah, gak iso dielingno mati. Kadang-kadang dielingno bojone, Pak ojo mancing ayo, gak direken. Angel, soalnya apa? Sudah tertutup. Itu artinya kita itu mengikuti hawa nafsu. Ya mohon maaf lah, sekedar tahu aja, dalam diri kita itu ada 3 nafsu, Pak. Pertama nafsu lawamah atau nafsu biologis. Kedua nafsu supiah, yaitu nafsu duniawi. Ketiga nafsu amarah, nafsu emosional. Mohon maaf, ini sekedar mengingatkan aja. Ini mesti ada dalam diri kita. Salah satu atau 3-tiganya mesti memperbudak kita, dan gak terasa kita mengikuti terus ini. Contoh, nafsu lawama, nafsu biologis. Jadi nafsu biologis ini adalah nafsu pemenuhan kebutuhan biologis, yakni makan, minum, dan syahwat seks. Jadi kalau ada orang hidupnya, ada orang hidupnya senantiasa dipikir masalah, mohon maaf ini ya, panganan syahwat, itu berarti dia diperbudak oleh nafsu lawamah, nafsu biologis. Ada nggak kayak gitu? Yang kedua, nafsu supiah, nafsu duniawi, yaitu nafsu cinta terhadap masalah keduniawiaan, seperti ya apa carane sugih, apa carane oleh duit duit kedudukan, wajahnya seperti glowing umpamanya gitu. Apa Bu glowing, Bu? Sebentar guys, sebentar. Kasih. Kinclong gitu ya. Jadi yang dipikirkan cuma itu doa. Karena apa? Kita sudah diperbudak oleh itu. Jadi pikiran iku ya apa meneh iku ya. Carane ya apa iso dadi caleg kok. Jadi pikirannya itu hanya kedudukan, jabatan, kan itu ya. Nah, itu sudah dikuasai oleh nafsu supiah. Nah, yang ketiga nafsu amarah ya, atau emosional, yaitu nafsu yang mendorong seseorang berbuat sesuatu di luar pertimbangan pikiran yang jernih. Mohon maaf, liane muring-muring ada gitu ya. Kok ono kesendut jenenge titik ngono langsung wah wes mangkel gak mari-mari, dendam, sode. Itu nafsu amarah. Biasanya orang kayak gini ku mohon maaf gak iso dielingno, Pak. Omane nek wis kadung muring-muring, dielingno bojone gak ngereken. Tertutup hatinya itu. Allah sudah mengatakan orang itu kalau sudah diperbudak oleh anak nafsu, maka hatinya ini tertutup. Pendengarannya itu loh, terus kaiso apa disumpel tadi ya Pak ya, disumpel. Ya tersumbat dengan sendirinya. Makanya orang itu jangan mengatakan merdeka kalau hidupnya ini masih diperbudak oleh
hawa nafsu. Lah nek menurut koyok ngene, koyok gurung merdeka awak dhewe. Kan gitu ya. Monggo. Yang ketiga, yang terakhir, merdeka itu adalah lepas dari penggambaan kepada manusia. Dengan kata lain, hidupnya itu tidak tergantung pada orang lain. Kalau hidup kita ini masih norok buntek aja. Apa Pak norok buntek? Ada yang orang sana. Apa norok buntek? Iya. Artinya dia itu nggak bisa hidup tanpa orang lain. Dalam bahasa Jawa itu ngenteni ndoke PT ulur jaga dodok tergantung. Jadi tergantung pada orang. Nah, orang yang hidupnya tergantung pada orang lain ini berarti belum merdeka. Mohon maaf, Bapak Ibu harus siap-siap. Hidup ini jangan tergantung pada orang. Mohon maaf Bu ya, ada bapak gak ada bapak saya harus bisa hidup, kan itu ya. Ibu juga, bapak juga gitu, ada ibu gak ada ibu saya harus bisa hidup. Jadi jangan hanya kita itu gak ono wong wedok gak mangan rong dino, jangan. Jangan itu, karena apa? Kita itu harus merdeka gitu loh. Pak, merdeka ya. Kalau kita hidup kayak gitu berarti gak merdeka, gak hidup bebas, terikat kita. Makanya seorang laki-laki atau seorang perempuan itu harus bisa merdeka gitu loh. Lah kita itu mosok tandang gawe ngono ngenteni wong lanang 3 dina dijarno. Padahal seharusnya kita bisa kan. Nah, itu bahkan Rasulullah itu mencontohkan. Rasulullah itu mohon maaf sampai menjahit bajunya sendiri meskipun mohon maaf ini, meskipun istrinya itu bisa, tapi Rasulullah nggak mau menyulitkan istrinya. Selama saya bisa, saya lakukan ngono lho. Lah kita yang kadang-kadang mentang-mentang duwe jabatan titik ae mangan ae kora-kora gak gelem. Ada gitu ya. Padahal apa sih susahnya kora-kora lho, Bu ya? Korai orang itu apa gelas tok lho gak gelem. Padahal seharusnya kan bisa sih. Enggak apa-apa. Dan itu enggak merendahkan kita kok. Enggak, karena Rasulullah orang itu rendah atau tidaknya itu bukan karena jabatan atau karena kedudukan. Bukan. Karena kelakuan, kan itu ya. Nah, nanti kita coba yang terakhir, nanti ada yang penting itu. Jadi sekali lagi, hidup ini akan menjadi orang yang merdeka manakala kita ini tidak tergantung kepada. Pertanyaannya, apakah kita masih tergantung orang lain? Berarti kurang merdeka. Terutama ada 5 hal yang harus kita hindari. Jangan terlalu berharap pada orang terhadap 5 hal ini. Pertama, jangan berharap orang lain tahu pikiran kita, ngerti perasaan kita. Kita itu terlalu berharap orang lain ngerti perasaannya. Lah iya, wis tak koyo ngono gak ngerti perasaan aku. Jangan. Kita gak usah terlalu berharap orang lain ngerti perasaan. Karena apa? Inna sa'yakum lasata. Masing-masing orang itu mempunyai sikap berbeda-beda. Ya. Jangan terlalu bapak mengharapkan jangan terlalu berharap bapak itu ngerti perasaan sampean, atau bapak terlalu berharap ibu ngerti perasaan sampean. Hidup ini gak usah terlalu berharap banyak orang ngerti tentang perasaan kita. Bisa ngerti, bisa enggak kan ya? Kalau kita berharap orang lain mengerti tentang perasaan kita, itu nanti kita akan jadi, mohon maaf, gak enak kan? Gak enak. Makanya iya jenenge wong ya ana sing ngerti ana gak. Ngono kadang-kadang wis sakmene kok gurung mari ae ana sing ngono ya. Jadi kadang-kadang kita itu gak usah terlalu banyak orang lain harus berharap mengerti tentang apa? Perasaan kita. Yang kedua, jangan berharap orang lain membalas sama dengan yang kita berikan. Lho biyen kok tak kaya sakmono, saiki aku dikai sakmono. Gak usah terlalu berharap orang lain memberikan sama dengan apa yang sudah kita. Dia memberikan banyak ya gak apa-apa, memberikan sedikit gak apa-apa, enak aja lah.
supaya hidup ini merdeka gitu loh. Lan jagakno padha wae. Jangan ya. Supaya nggak menyesal kita. Yang ketiga, jangan berharap orang lain bisa menemani kita saat susah. Ayo biyen kok wayahe sugih masyaallah ngumpul. Saiki aku gak duwe laler rek gak ono sing menclok. Sitoke gak ono sing moro. Kan ada gitu ya. Makanya jangan terlalu berharap orang lain menemani kita saat apa? Susah. Siapa apa? Teko ya gak apa-apa, gak teko ya gak apa-apa gitu ae. Enjoy lah. Atau yang keempat, jangan terlalu berharap orang lain bisa menjaga rahasia kita. Lah kita kadang-kadang mohon maaf ya. Wong jenenge uang Pak Bu ya. Ngono dikandani ojo kondo-kondo sampean tok enak tak kandhani. Gorong mulai. Wes kandan. Ada Pak ya? Makanya jangan terlalu berharap orang lain bisa menjaga rahasia kita. Bahkan buka bandak wis tenang aja suruh samu wis. Kita itu terlalu ya. Terlalu GR apa ini Pak? Yang paling penting ini jangan berharap orang lain menjadi tempat bergantung. Ada atau tidaknya orang lain gak apa-apa wes gitu loh. Hidup itu harus merdeka gitu loh. Supaya gak terlalu disibukkan dengan istilahnya itu dengan orang lain. Ada atau tidaknya orang lain gak apa-apa gitu loh. Ojo sampai kita itu gara-gara satu hal sehingga menghancurkan yang lain. Makanya disebut orang merdeka itu adalah dalam bahasa agama namanya orang yang tidak taklid. Apa taklid itu? Hidup dikendalikan oleh orang. Kalau bisa hidup itu merdeka gitu loh. Paham ini Pak ya? Ya mohon maaf lah kalau bisa untuk untuk pilihan. Ya mari kita pilih. Gak usah jaga orang, apalagi kayak gini. Apa ini Pak? Apa Pak? Iya meskipun kita ini ya sama-sama, tapi dalam hal tertentu kita itu harus punya pandangan sendiri. Ojo bebek kan gitu ya. Harus bisa. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun katanya Allah. Tanyakanlah orang yang ngerti. Kalau kamu nggak ngerti, ojo melok ae gitu loh. Harus punya pendirian kan itu ya. Harus punya pilihan gitu loh. Mosok kon milih apa? Wis padha ae, jangan. Harus kita itu punya pilihan sendiri-sendiri, punya pendirian sendiri-sendiri. Karena apa? Kita nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah itu sendiri gitu loh. Gak ada kula bareng-bareng Gusti Allah, gak iso jadi jen. Coba lihat itu surat Al-Baqarah ayat 40. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin sayyi'a. Kamu nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Wala yuqbalu minna syafa'atun, tidak ada yang memberikan syafaat. Wala yuqadu minna adlun, kalau ndak sing nyogok. Wala hum yunsarun, dan enggak ada yang menolong. Karena itu Bapak Ibu, hidup ini baru disebut merdeka kalau kita tidak tergantung kepada orang lain, termasuk asobia, termasuk merasa paling benar sendiri. Sudah. Yang selanjutnya ada pertanyaan, benarkah Indonesia ini sudah merdeka? Padahal kita sudah 78 loh Pak. 78 tahun. Gak didik loh Pak iya. Iya kan? Ibaratkan orang 78 ya wis. Tapi ya sik pancet ini. Ya enggak harus kita syukurilah supaya tidak menjadi orang yang kufur. Kan itu ya. Mengapa kita syukuri? Sebab Allah menjanjikan wa idza ta'adna rabbukum la in syakartum. Kalau kamu bersyukur, nikmatku aku tetapkan kepadamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu enggak mau bersyukur, aku akan cabut nikmatnya itu. Tidak akan berikan keberkahan. Itu janji Allah itu. Makanya syukur bisa dilakukan dengan 3 hal. 1 dengan lisan, dengan hati. 2 dengan lisan. 3 dengan apa?
perbuatan. Bagaimana kalau dengan hati? Ini menyadari sepenuhnya bahwa nikmat kemerdekaan adalah apa tadi? Anugerah. Itu dengan hati. Tidak usah diucapkan tapi menyadari itu. Kalau dengan lisan diucapkan melalui alhamdulillah. Jadi Bu, enak alhamdulillah, gak enak ya tetap. Soalnya kemarin sudah kita sampaikan, ketika kita muni alhamdulillah, itu nikmat itu ditetapkan oleh Allah terus. Kalau kita gak muni alhamdulillah, itu kemungkinan besar nikmatnya itu akan diambil. Nah, kita itu gak oleh arisan alhamdulillah, gak oleh. Bayangkan kalau jenengan diambil nikmatnya gak iso mulai mana ya apa? Makanya masih gak oleh muni apa? Alhamdulillah. Ojo gak oleh Allah, gak oleh tetep muni. Lapa yo alhamdulillah. Nikmatku cek ditetepno Gusti Allah. Bayangno monggo nikmatku melaku gak iso dicoba ya apa? Makanya ini harus dipahami gitu ya. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan? Yaitu perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah ungkapan syukur. Jadi semua perbuatan baik yang kita lakukan ini adalah bentuk syukur kita pada Allah. Ya, dengan ngaji ini termasuk syukur Pak. Dikasih oleh Allah kesehatan ya, kesempatan digunakan ngaji. Ini syukur. Meskipun nggak muni alhamdulillah, tapi sudah bernilai syukur. Jadi syukur itu bisa diucapkan, bisa dalam hati atau bisa dilakukan. Nah, mensyukuri kemerdekaan apa hanya sekedar seremoni? Aku Indonesia, aku Pancasila, atau lomba 17-an Agustus ini? Ya nggak apa-apa. Cuma ya harus dipahami, apa harus begini saja. Bu, RT ada yang gini Pak ya? Oh gak ada? Oh gitu. Monggo silakan lomba-lomba. Tapi ya setidak-tidaknya ya lomba-lomba yang punya nilai apa ya, nilai positif lah ya. Ojo joget-jogetan tok ae gitu loh. Ada lomba yang tidak sesuai dengan syariat. Bapak-bapak didasteri, ojo Pak dilaknat Allah itu loh ya. Ngayo liyo aja lah ya. Karena apa? Kita usahakan perlombaan itu dengan kegiatannya apa ini? Yang positif. Karena pada dasarnya menurut Islam, hidup itu ternyata perlombaan loh. Jadi selama napas kita ini masih berembus, maka perlombaan dalam kebaikan itu akan terus berlangsung hingga Allah memanggil kita pulang. Makanya ada Al-Quran mengatakan fastabiqul khairat dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Jadi marilah kita hidup ini berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling baik gitu loh. Kan lomba itu kan bukan pertandingan ya. Lomba itu apa bedanya lomba dengan pertandingan? Kalau dari segi gambar Pak, lomba itu sejajar. Kalau pertandingan berhadapan-hadapan kan itu ya. Paham ini ya. Jadi kalau pertandingan itu berhadapan-hadapan, kalau lomba sejajar. Karena itu hidup ini sebenarnya perlombaan. Ya apa caranya awak dhewe iku meraih yang terbaik dalam hidup ini. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadikanlah hidup kita itu yang terbaik itu loh. Ya padha-padha ngajine iki ana kualitase. Ana sing kualitas, dulu pernah saya sampaikan ada 5 kualitas orang ngaji itu. Kun aliman, ana sing alim. Alim itu setidak-tidaknya ya ngerti, paham, iso nyampekno, pokoke muruk lah. Au muta'alliman atau belajar. Au mustami'an ngrungokno tok. Kita termasuk sing ndi? Sing nyampekno, apa sing ngerti ki mang, apa sing belajar. Ya, ngerti sing belajar sampai dicocokno bener gak ya ayate iki belajar ya. Au mustami'an atau sing ngrungokno tok.
Ono sing ngrungokno tok ngene iki ya. Heeh. Ya gak apa-apa wong jeneng gitu. Au muhibban atau seneng tok. Ya seneng tok. Wala takun jahilan, aja sampai nomor 5. Apa yang nomor 5? Jahilan apa itu? Wis gak papat-papate. Jadi usahakan setidak-tidaknya salah satu dari 4 ini ya. Jangan sampai nomor berapa? Nomor 5. Saya nggak tahu tingkatan kita yang berapa mana. Allah melihat nanti yang terbaik di antara kita. Paling akhir Bapak Ibu, bagaimana pesan Rasulullah dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Suatu hari Rasulullah ini didatangi oleh malaikat Jibril. Atani Jibril alaihissalam faqala, dan malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa aqbim man syi'ta fa innaka mafarikuh wa mal ma syi'ta fa innaka majnun bi summa qala ya Muhammad syaraful mu'min qiyamu bil lail wa izzu istighna'u wanin nas. Jadi ada 5 pesan malaikat Jibril yang disampaikan pada Nabi Muhammad, dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad pada kita. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Mumpung kita dikasih oleh Allah kemerdekaan, jadikanlah hidup kita ini hidup yang bermakna. Caranya bagaimana? Isilah hidup ini dengan melakukan ibadah. Karena hidup kita ini sebenarnya kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jadi ibadah. Lalu bagaimana cara mokso gak nyambut gawe? Jadikanlah nyambut gawe ini ibadah. Mosok gak mendidik anak, jadikanlah mendidik anak ini ibadah. Itu caranya. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya kegiatan keagamaan, bukan. Semua yang kita lakukan ini jadikanlah bernilai ibadah. Bagaimana supaya nyambut gawe bernilai ibadah? Setidak-tidaknya berangkat muni bismillah. Kullu mri'in dibalin la yubda'u bismillah fa huwa aqta'un. Orang melakukan perbuatan baik tidak membaca bismillah, maka tidak ada pahalanya. Berarti tidak bernilai ibadah. Loh. Jadi meskipun nyambut gawe, kalau dimulai berangkat muni bismillah, itu akan menjadi bernilai apa? Ibadah. Loh, kayak gitu. Makanya jadikanlah hidup kita ini untuk ibadah. Wae ibadah. Makan bisa bernilai ibadah. Bisa nek kate mangan bismillah, tangane tengen, lungguh, gak melaku-melaku. Kan itu. Itu bernilai ibadah. Mohon maaf Bu, sampai orang berak itu loh bernilai apa? Ibadah. Kalau ketika kita masuk WC kaki kiri dulu, ya. Dan katanya Rasulullah usahakan membaca basmalah. Soalnya apa? Yang menghalangi pandanganku katanya Rasulullah dengan jin itu cuma dengan basmalah. Artinya apa? Ketika kita masuk WC, kalau tidak membaca basmalah, mohon maaf, aurat kita itu loh dilihat jin. Gede nih. Loh betul Pak itu Pak. Makanya kalau dengan membaca basmalah, jin gak akan bisa lihat. Ditutupi. Itu terhalang. Kakek didelok jin Pak. Makanya hanya dengan membaca basmalah saja aurat kita gak kelihatan oleh jin. Nggak bisa dipahami ini ya. Kayaknya jarang kita ya. Ya, tolonglah ini. Nek gak ngaji gak rung ini. Ayo sekali lagi, jadikanlah semua yang kita lakukan dalam hidup ini itu punya nilai apa? Ibadah. Supaya nanti katanya Allah gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku gak menciptakan kamu kecuali untuk apa? Ibadah. Nyambut gawe ibadah, semua warang ibadah gitu loh. Jadi jangan menganggap digawe salat doa. Bukan, digawe ibadah. Itu nggih. Yang kedua,
Wa aqbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai, miliki, dapatkan apa saja yang kamu senangi di dunia ini. Kalau bisa beli semua itu. Entek-entekno kabeh. Fa innaka mufariqu. Semua yang kamu cintai, semua yang kamu miliki pasti akan meninggalkan kamu. Luar biasa ini ya. Jadi apapun yang kita miliki, termasuk mohon maaf nama besar kita, itu nanti gak akan mengikuti kita. Orang yang meninggal dunia, yang pertama kali hilang apa? Nama. Masih nama Raden Sopo, Raden Mas Bayi Sopo gitu. Begitu mati, gak sampai 5 menit diceluk apa Pak? Mayit. Mayitnya rada rono. Iya kan? Jenazahnya rada rono. Ono Raden Mas Bayi rada rono. Ngono jenenge kecatut titik ngono. Waduh. Jatuh nama hamba. Padahal nama itu yang pertama kali hilang dalam hidup kita ketika kita mati. Betul ya? Diganti apa Bang? Mayit. Makanya Pak, gak usah terlalu merasa memiliki semua yang ada di dunia ini. Gak usah. Ingat, saya hanya mengingatkan, semua itu adalah pinjaman Allah. Ngerti pinjaman? Diselangi, apa diselangi? Apa Pak bahasa selangi? Disili ya. Mobil iku disili, omah apik ya disili, karangan iku ya disili, bojo ayu iku ya disili. Soalnya apa? Itu nanti akan diminta oleh Allah, diambil oleh Allah. Wong atase disili ya gayae gak jauh mah. Karena apa? Pada hakikatnya manusia itu gak akan bisa memiliki. Mohon maaf, bahasa rumah, cita itu cuma hak pakai, bukan hak milik. Hak guna pakai Pak ya? Iya, iya Pak Adi. Hak guna pakai dah. Hak GU ya? Nek hak GP. Oh, hak guna bangunan. Yang kalau milik itu? Oh, hak milik. Oh. Kita nggak punya hak milik di dunia ini. Cuma apa? Hak guna. Iya, hak GP ngono Pak ya. Hak guna pakai. Oh, nggak etok kita itu loh, nggak etok. Wari kada dicupuk, gak usah. Oh, nek koyok-koyok punya aku apa? Gak bisa dicopot situ ya wis lain kan ya. Dan kalau kita mati semua itu gak ada masalah, semua berjalan normal kan. Gak usah khawatir, gak usah mikir kok sapa sing memandikan aku, gak usah wis. Sampeyan mati kok sudah loh, sono sing ngatur wis. Wis ono engko sing memandikan. Kerjaanku ya apa? Wis ana sing nerusno. Bojoku ya apa? Wis ana sing ngurus. Jadi kalau kita mati itu gak usah direpotkan, semua sudah ada yang ngurus itu. Apa nek sampean mati perusahaan sampean hancur enggak, wis ana sing ngurus. Wis pindah ke tangan orang. Pak paham ini ya? Jadi wa aqbib man syi'ta fa innaka mufariq. Apa yang kita miliki, merasa kita miliki, semua nanti akan berpisah. Karena rumus dunia itu semua harus berpisah. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah. Kalau tangguhkanlah, kayak lagu kayak. Yang ketiga, wa'mal masyi'ta fa innaka majzun fi. Berbuatlah semaumu, tapi ingat semua yang kamu lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Oh, makanya Bu, Pak, aja enak-enak, mayal fitu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah satu pun ucapan kita. Bayangkan ucapan, belum perbuatan ini. Ucapan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan dibalas oleh Allah. Padahal pendino ngomong elek-elek doa.
Tuwek taek tok sedya. Belum perbuatan tambah nemen ya. Insyaallah kita kadang-kadang gak berpikir ini ya. Kayak perbuatan kita itu gak oleh balasan itu. Pama ya'mal misqala dzarratin khaira sarra, yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas. Gak mungkin orang berbuat jelek dibalas baik, gak mungkin. Dan gak mungkin orang berbuat baik dibalas jelek, gak mungkin. Oh nenek ndonga ya Allah, swarga ya Allah, padahal kelakuane gak iso itu. Makanya kita kadang-kadang tak pikir-pikir hidup di dunia ini cuma memantes nomor mlebu swarga tok, Pak. Bu, Pak, kira-kira sepantes gak mlebu swarga ya? Salah satu contoh indikator masuk surga katanya Rasulullah apa? La takdab walakal jannah. Ojo muring-muring cek iso mlebu. Permasalahannya awak dhewe muring-muring enggak sedina. Ping pira, Pak? Pantes sama mlebu swarga ngene. Halo. Iki satu indikator saja koyo gak pantes. Makanya nek gorong pantes ojo mati dhisik, Pak. Bu. Iya tuh sudah. Nek wis pantes gak apa-apa. Jadi hidup kita ini cuma mantus mlebu. Mungkin nanti tolong ya lihat di cermin ya. Pantes ya gak mlebu swarga iki ya. Salah apa? Apa yang kita lakukan di dunia ini nanti mesti sama dengan di akhirat, itu loh. Makanya ada istilah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nek dunia iki hasanah, mesti akhirat hasanah, Pak. Oh, dunia gak apik. Njuk akhirat apik gitu dah. Gak mungkin itu, gak mungkin itu ya. Oke, yang keempat tinggal satu nggih. Wa'lam anna sarafal mu'min qiyamu bilail. Ini mohon maaf agak sedikit kenceng ini ya. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu qiyamu bilail. Qiyamu bilail itu salat malam. Artinya apa? Mendekatkan diri pada Allah. Jadi orang itu disebut orang mulia manakala dia itu mendekatkan dirinya pada Allah. Semakin orang itu mendekatkan dirinya pada Allah, semakin mulia dia. Jadi ini mematahkan teori bahwasanya siapa saja yang akan menjadi orang mulia itu ternyata bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat. Orang itu disebut mulia menurut Allah adalah apa? Ketika orang itu semakin dekat dengan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Makanya ojo gopo sugih ya. Ojo gopo tadi ketua apa? Ojo. Karena apa? Itu tidak jaminan orang mulia. Orang yang dijamin oleh Allah mulia itu adalah ketika mendekatkan dirinya kepada Allah. Duwe jabatan apa bukan orang yang mulia, Pak. Saiki jabatannya wis kaya ngono, Pak ya. Karena ajine ngurut jadi jenderal yang mlebu penjara ada ya. Karena apa? Jadi mohon maaf, betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemuliaan seorang itu terletak ketika dia itu semakin dekat dengan Allah. Makanya dekatkanlah diri kita pada Allah supaya hidup kita menjadi apa? Mulia. Yang terakhir pas wa izzu istighna'u anin nas. Orang itu akan punya harga diri kalau dia itu terlepas, tidak tergantung kepada orang lain. Semakin kita tergantung orang lain, semakin gak punya harga diri. Mohon maaf, dulu ada istilah WTS. Apa WTS itu? Pak Warna? Oh, wanita tuna susila. Wanita itu ibu perang perempuan, tuna itu tidak punya susila kehormatan. Betul ya? Mengapa dia nggak punya kehormatan? Karena kehormatannya dijual. Kan gitu ya? Berarti kalau ada orang, mohon maaf ini, dirinya itu sudah bisa dibeli orang, dikuasai orang, berarti orang itu nggak punya kehormatan. Betul. Makanya harga diri kita ini akan ada kalau kita tidak tergantung dengan. Semakin kita tergantung dengan orang lain, semakin kita gak punya harga diri. Apa maneh
adik dengan orang yang banyak menghutangi kita. Kita gak bisa ngomong apa-apa, Pak. Ya iya, enggak. Soalnya apa? Gak punya harga diri, enggak wis kakean utang. Hampir 20.000 triliun apa ya? Ya apa carane? Ya didol ae. Monggo dipikirkan ini ya. Jadi kehormatan itu tatkala kita dapatkan kalau kita tidak tergantung hidup kita dengan orang lain. Kalau sudah demikian, saya yakin nanti Indonesia ini akan menjadi apa Pak yang terakhir ini? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu ya Indonesia yang negeri yang thayyibah. Apa thayyibah ya? Thayyib ya, gempar rimpah lo jinawi wa rabbun ghafur, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah.